Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Tuhanlah yang sudah membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Bahkan mungkin juga kami hari ini bangun tidak sehat atau ada yang sedang sakit. Kami percaya juga anugerah Tuhan melimpah atas kami. Manusia batiniah kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami membuka hati, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita itu ya sungguh-sungguh saudara mencari Tuhan, maka Tuhan juga menyatakan kehendaknya bagi setiap kita. Dan ketika kita ya berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan itu, maka itulah keberhasilan dan kesuksesan kita. Baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama ya membaca di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 saya mulai ambil dari ayat yang ke-4. Roma 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ayat yang ke-7 ya, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Saudara, firman ini berkata, kalau kita melihat ya, dikatakan di sana bahwa ya Israel adalah sebuah bangsa pilihan Tuhan. Lewat mereka lah lahir Mesias ya. Kenapa patokannya Israel? Mungkin orang berkata, kenapa sih patokannya itu Israel? Karena lewat ya Israel ya ada yang namanya leluhur atau ya silsilah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dari sanalah lahir ya juru selamat Mesias yang dijanjikan Bapa. Ya, jadi tidak dipungkiri bahwa ya Israel itu memang sebagai tolak ukur bagi kita ya. Karena dari sanalah lahir Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ayat ini berkata memang ya Israel itu menjadi bangsa pilihan dan mereka diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima janji-janji, dikatakan tadi di sana ayat 4 ya. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Oleh sebab itu kalau kita ke Israel, kita melihat tempat-tempat bersejarah di mana Yesus benar-benar pernah ada di sana menginjakkan kakinya. Ya, bahkan semua yang tertulis di Alkitab itu ada di sana, saudara. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur. Ya, dikatakan yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, dan tidak dipungkiri bahwa lewat bangsa Israel lah ya telah diturunkan ya leluhurnya Yesus Kristus Tuhan ya. Israel dipilih oleh Bapa, oleh Allah untuk melahirkan ya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Lalu kita mungkin berkata, apakah orang Israel yang akan selamat? Bagaimana dengan kita yang bukan orang Israel? Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Saudara, ya mari kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dan tidak mungkin gagal. Apapun persoalan kita hari ini, apapun yang kita sedang alami, apapun yang sedang kita gumulkan, mungkin berat sekali pergumulan kita hari ini. Percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin.
Di dalam segala perkara, ya percayalah untuk sungguh-sungguh percaya. Ya teguhkan hatimu untuk terus percaya. Ayat ini berkata firman Allah tidak mungkin gagal, ya. Dan Tuhan itu sempurna di dalam segala perencanaannya. Keselamatan diberikan memang lewat bangsa Israel, tetapi bukan hanya bagi orang Israel. Tetapi dikatakan Mesias akan datang dan dia yang akan menyelamatkan dunia, bukan hanya orang Israel. Makanya dikatakan di sini firman Allah tidak mungkin gagal. Hari-hari ini imani firman Tuhan atas hidupmu. Hari-hari ini imani firman Tuhan atas anak-anakmu. Perkatakan saudara, kalau engkau sudah mengalami kelemahan iman, mungkin iblis berkata anakmu bagaimana, masa depannya bagaimana. Katakan saudara, Tuhan aku percaya ya bahwa rencana Tuhan atas anakku itu tidak mungkin gagal. Aku juga percaya rencana Tuhan atas suamiku tidak mungkin gagal. Aku juga imani rencana Tuhan atas hidupku tidak mungkin gagal. Ya sebab engkau Tuhan yang berfirman dan itu akan sungguh-sungguh terjadi. Ya hari ini bangkitkan iman kita. Angkat iman kita kepada Tuhan dan perkatakan bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Ya pasti akan terjadi. Dikatakan di sana sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya apa saudara? Tidak semua orang Israel itu masuk di dalam golongan orang pilihan. Hanya mereka yang percaya. Ya, kenapa disebut keturunan Abraham? Ya, saudara dan saya, kita pun disebut adalah Israel rohani. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Artinya apa? Orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, firman Allah dalam bentuk janji-janji perjanjian yang indah itu memang datang lewat Abraham. Ya, dan dia disebut bapa, ya, dan dia akan melahirkan umat perjanjian, yaitu anak-anak ya perjanjian. Anak-anak sejati Abraham bukanlah hanya keturunan secara biologisnya. Ya, tetapi dikatakan di sana mereka adalah semua orang yang percaya kepada Allah dan kepada apa yang telah Yesus Kristus lakukan ya di dunia ini. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa ya memang ya bangsa Yahudi itu adalah ya dipilih sebagai orang yang akan melahirkan Mesias. Ya, dan fakta bahwa silsilah mereka itu berasal dari Ishak. Yang ibunya adalah Sarah, ya istri sah dari Abraham. Ya, dan kita lihat bersama Paulus menegaskan di sini bahwa tidak seorang pun dapat mengklaim dirinya dipilih Allah karena warisan atau perbuatan baik. Ya, tetapi ya Allah itu bebas memilih siapapun yang dia akan pilih untuk diselamatkan. Ya, saya pun dulu tidak termasuk dalam orang pilihan ya, karena memang saya bukan orang Israel, bahkan saya bukan orang Kristen yang dari kecil percaya kepada Yesus. Tetapi saya mendapatkan anugerah diselamatkan Tuhan, saya menerima kasih karunia sehingga saya boleh percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang ya firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Yesus berkata bahwa bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita dipilih sebagai anak-anak Allah. Ya, dikatakan orang Israel, tidak semua orang Israel itu ya termasuk ya anak-anak perjanjian. Tetapi memang Israel adalah bangsa pilihan ya di dalam perjanjian lama sebagai ya bangsa yang dipilih untuk melahirkan Mesias ya, tetapi tidak semua dikatakan tadi di sini, tidak semua orang Israel itu adalah ya Israel kalau kita lihat ya, tidak semua yang sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga ya tidak semua orang itu yang berkata bahwa dia anak Abraham mereka adalah anak pilihan. Tetapi kita yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh menaruh iman kepada Kristus, kita lah orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu saudara,
Ya, jangan pernah berhenti untuk berharap dan belajar percaya kepada Tuhan. Ya, kita lihat dari sini firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Apapun yang terjadi di hidup kita, ya Tuhan turut bekerja dan kita beriman, kita percaya, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah melakukan semua yang terbaik. Kita dipilih menjadi orang pilihan. Sekalipun kita ini bukan secara lahir orang Israel, orang Yahudi, tapi kita dipilih menjadi keturunan Abraham, yaitu orang yang percaya, dan karena itu kita juga layak menerima janji-janji Tuhan. Mulai hari ini terus perkatakan, aku percaya Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu, dan Tuhan itu ya berkuasa melakukan segala perkara. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Seperti Engkau sudah menggariskan bahwa Mesias akan datang dan Engkau akan memilih orang-orang yang akan Engkau pilih untuk percaya kepadamu. Demikian kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan gagal dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami imani, kami percaya Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa janji-janji Tuhan itu nyata dan pasti akan terjadi di dalam hidup kami. Ajar kami percaya. Biarlah pujian ini saudara, kita sungguh-sungguh mengangkat hati dan iman kita, percaya. Terima kasih Tuhan, katakan bersama. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Lebih lagi angkat imanmu, katakan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi katakan saudara, Tuhan tak pernah gagal. Dia sanggup buktikan janji setiamu Tuhan, iamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau tak pernah gagal dalam hidup kami. Angkat hatimu saudara hari ini. Mungkin engkau mulai ragu dan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup. Biar hari ini Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita, karena engkau percaya bahwa tidak ada yang gagal. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas hidupmu, hidup anak-anakmu, hidup keluargamu, atas hidup suamimu, atas hidup keturunanmu, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat setia Mesbah Syukur yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan, biar tuntun kami hari-hari ini berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mungkin kami hari-hari ini mulai lemah dan berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan akan pulihkan. Tidak mungkin keuangan kami akan disembuhkan. Tidak mungkin anak-anak kami dipulihkan. Namun hari ini kami angkat iman kami berkata, Tuhan tidak pernah gagal. Engkau sudah memilih kami sekalipun kami bukan suku Israel, tapi kami adalah Israel rohani. Kami adalah keturunan Abraham yang termasuk orang-orang yang layak menerima janji-janji Tuhan.
Berkati Bapak yang berulang tahun hari ini, beri kesehatan, kekuatan apapun yang menjadi pergumulan, bahkan harapan dan doa Tuhan menggenapinya. Bahkan semua mereka yang sedang terbaring sakit hari ini Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang punya beban pergumulan hidup Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang bekerja, kuliah, sekolah hari ini, penjagaan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami dimanapun kami berada. Biarlah kami hidup terus mengandalkan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Tuhan Indonesia boleh diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.